Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Alfitri. Saya dari kelas 3A dan saya NIM 01. Di sini saya akan membawakan tema konservasi sumber daya alam yang berjudul Pengembangan Potensi Wisata Hutan Pinus di Kecamatan Karangtengah, Wonogiri, Jawa Tengah. Latar belakang, Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 1.822,37 km persegi dengan 25 kecamatan dan 297 desa atau kelurahan. Sebagian besar keadaan alam terdiri dari pegunungan berbatu gamping dan bagian selatan terdapat jajaran pegunungan Seribu dan sebagian daerah yang lain adalah persawahan dan hutan. Wonogiri merupakan kabupaten di bagian tenggara Jawa Tengah yang menyimpan berbagai potensi wisata alam yang layak untuk dikembangkan. Ragam destinasi wisata alam yang menarik, diantaranya wisata air terjun, candi, telaga, gunung, waduk, dan lain-lain. Objek wisata yang terkenal antara lain yaitu wisata Waduk Gajah Mungkur, Museum Kars, Telaga Ceklat, air terjun Kahyangan, dan beberapa lainnya, termasuk hutan pinus. Di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah yang terjadi di hutan pinus ini, yaitu ada beberapa permasalahan mitra yang mengembangkan hutan pinus Karangtengah menjadi destinasi wisata, antara lain yaitu 1. Area hutan yang masih tertutup semak belukar dan tanaman empon-empon sehingga perlu upaya bersama. Adapun tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah membersihkan area lahan, sarana publik untuk akses menuju satu spot ke spot lainnya. Masih sangat terbatas, wahana atau fasilitas penunjang wisata masih sangat terbatas. Pengetahuan, manajemen bisnis, dan pemasaran yang perlu ditingkatkan kesadaran warga atau brand awareness sebagai hutan pinus Karangtengah sebagai destinasi wisata masih sangat terbatas dan minimnya infrastruktur pemasar digital untuk menunjang aktivitas pemasaran wisata hutan. Solusi yang dapat ditawarkan ada beberapa, yaitu memberikan solusi dalam perencanaan konsep pengembangan hutan pinus sebagai destinasi wisata yang lebih menarik untuk dikunjungi, meningkatkan kualitas layanan, spot wisata, foto, penyediaan kualitas wisata area bermain, peningkatan manajemen destinasi wisata melalui program pelatihan manajemen bisnis. Dan adapun pelatihan pemasaran. Adapun perencanaan konsep pembangunan hutan pinus, mengembangkan master plan untuk mengembangkan wisata hutan pinus yang mencakup berbagai elemen seperti jalur trekking, area piknik, tempat peristirahatan, dan kawasan konservasi, melibatkan arsitek dan desainer lengkap yang merancang tata letak yang estetis dan fungsional, serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, peningkatan kualitas layanan wisata, penyediaan fasilitas wisata tambahan seperti area bermain untuk anak-anak, spot swafoto dengan pemandangan yang menarik, jembatan gantung untuk pengalaman yang mendebarkan, serta ikon khas wisata yang unik, menyediakan fasilitas pendukung lainnya seperti toilet yang bersih, tempat sampah yang cukup, area parking yang memadai, dan kios informasi untuk wisatawan. Baik, adapun pelaksanaan untuk manajemen wisata destinasi hutan pinus ini ada beberapa, yaitu peningkatan manajemen destinasi wisata, pengadaan program pelatihan manajemen bisnis wisata bagi pengelola destinasi wisata hutan pinus untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola operasional, sumber daya manusia, dan layanan wisata, melakukan audit dan evaluasi berkala untuk memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga dan ditingkatkan. Peningkatan pemasaran destinasi wisata, mengoptimalkan penggunaan digital marketing untuk membuat situs web resmi destinasi wisata, serta menggunakan media sosial untuk mempromosikan keindahan dan daya tarik hutan pinus, mengadakan
pelatihan pemasaran digital bagi pengelolaan destinasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat konten menarik, mengelola kampanye iklan, dan berinteraksi dengan wisatawan secara online. Baik, di sini hutan pinus itu sebagai kaca negara atau juga bisa disebut sebagai destinasi wisata yang sangat menguntungkan bagi negara kita. Di satu sisi kita juga bisa menjaga keindahan hutan tersebut dan melestarikannya dengan baik. Kita juga bisa melakukan reboisasi atau aforestasi, menanam pohon kembali untuk di area-area yang pernah menjadi hutan tetapi sudah ditebang, atau untuk wisata kita juga bisa membanguni bersama wisata-wisata lainnya. Menanam pohon di lahan sebelumnya, bukan hutan, seperti padang rumput atau lahan tandus di sekitar. Adapun penanaman pohon di lahan yang sebelumnya bukan hutan, seperti padang rumput atau lahan tandus. Di sekitar hutan pinus itu ada sebuah lahan tandus kecil yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan oleh para pengelola hutan untuk menanami pohon. Pengelola hutan keberlanjutan mengadopsi praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang memastikan pemanfaatan sumber daya hutan tanpa merusak kemampuan hutan untuk regenerasi. Jadi, itu semua solusi dan perencanaan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk tetap menjaga wisata hutan pinus, akan tetapi tetap memberikan keuntungan untuk negara kita ini. Ini merupakan foto pelestarian hutan pinus di Karangtengah, Wonogiri. Bisa dilihat itu juga dimanfaatkan getahnya untuk produksi bagi daerah tersebut. Ini juga merupakan foto pelestarian hutan pinus di Karangtengah, Wonogiri. Bisa dilihat wisatawan juga ikut melestarikan hutan pinus yang ada di Karangtengah ini dengan cara mereka ikut menanam pohon di sana. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.